أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah salat tarawih, salat isya, salat tarawih, salat witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini hari apa? Hari Kamis. Dalam kalender Hijriah hari ini hari Jumat. Hari Jumat betul. Ya. Betul saya ya. Ya, Ustaz nggak boleh salah. Iya. Di hari Jumat di bulan Ramadan, di mana hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam. Bulan Ramadan disebut dengan Sayyidul Syuhur. Maka kita berdoa kepada Allah semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di hari-hari awal ini kita juga berdoa kepada Allah semoga Allah berikan kita kekuatan sehingga kita bisa menjalankan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan secara maksimal, secara berkualitas. Dan mudah-mudahan kalau hari ini tarawih kita selesai setengah 9 lebih dikit, besok kita diberikan kekuatan supaya tarawihnya lebih malam selesainya. Nggak ada yang amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pembahasan yang cukup penting terkait dengan salah satu ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan bersama, meskipun barangkali sudah dibahas di pengajian atau dibahas sebelum-sebelumnya dan kita pun sudah mengetahui, namun tidak ada salahnya malam hari ini kita kembali mengulang perkara yang menjadi fundamental, tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita lewati terkait dengan ibadah puasa, yaitu terkait dengan rukun puasa. Kalau ditanya puasa, kita menjalankan puasa itu ada rukun-rukunnya. Apa rukun menjalankan ibadah puasa? Jawabannya, rukun puasa ada berapa? 3 atau 4 atau 5? Bukan 3, saya jawab. 4 atau 5? Bukan 4. Bukan 5, bukan 6. Jawabannya cuma ada 2. Waduh. Rukun puasa itu cuma ada 2. Yang pertama niat, yang kedua puasanya, atau dalam bahasa Arab disebut dengan imsak. Tapi imsak dalam bahasa fikih beda dengan imsak yang kita kenal dalam tradisi kita. Kalau imsak di tradisi kita kan 10 menit sebelum adzan nanti ada orang megang mic sambil mengatakan imsak gitu. Itu tradisi kita. Atau secara khusus di MHM ini, tradisinya bukan hanya imsak yang diucapkan, tapi khusus Pak Sentot, saya ingat sekali. 10 menit sebelum subuh beliau akan mengatakan keramas gitu ya. Itu Sentot, saya ingat. Ya, ini imsak dalam tradisi, tapi bukan imsak dalam fikih. Pembahasan imsak itu agak jauh, agak lama, maka nanti ada ustadz lain yang mudah-mudahan bisa menjelaskan tentang imsak itu sendiri. Pada malam hari ini saya ingin mendetailkan saja terkait dengan rukun yang pertama, yaitu niat. Rukun pertama dari niat, rukun kedua adalah imsak. Niat itu sangat penting. Kalau ada orang puasa tidak berniat, puasanya tidak sah. Kalau tidak sah puasanya, maka dia terhitung punya hutang puasa. Karena punya hutang puasa, nanti selesai Ramadan dia harus mengqadha puasanya gara-gara tidak berniat. Maka niat itu penting dan niat termasuk dari rukun puasa. Maka dalam tradisi masyarakat Indonesia ada rutinitas selesai menjalankan sholat tarawih dan sholat witir, biasanya ramai-ramai mengucapkan niat secara berjamaah. Itu sebenarnya istilahnya bukan niat, tapi talaffuz bin niat. Niat dengan talaffuz bin niat beda. Yang menjadi poin utamanya, kita besok puasa. Malam nanti sahur itu kita makan sahur
kita niatkan apa itu? Oh, saya sahur karena mau puasa. Puasa apa yang dijalankan? Puasa Ramadan pada tahun ini, dan itu adalah fardu hukumnya untuk kita semuanya. Itulah yang disebut niat. Adapun tradisi yang kita ucapkan bareng-bareng selesai sholat witir, nawaitu shaumal ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu kalaupun nanti kita nggak mengucapkan, maka tidak berarti puasa kita tidak sah. Karena yang menjadi poin utamanya niat yang ada dalam hati, itulah yang menjadi kesepakatan para ulama semuanya. Kemudian kenapa niat itu penting? Karena niat ini mempunyai 3 fungsi. Fungsi yang pertama, at-tafriq bainal ibadah. Fungsi niat yang pertama adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Maksudnya gimana? Saya kasih contoh, ada orang masuk masjid Hidayatul Muhajirin jam 8 pagi mengerjakan sholat 2 rakaat. Pertanyaannya, sholat 2 rakaat yang dikerjakan jam 8 pagi di masjid itu sholat apa? Bisa jadi sholat tahiyatul masjid, bisa jadi sholat duha, bisa jadi sholat sunnah wudhu, bisa jadi sholat subuh. Itu enggak subuh? Boleh enggak sholat subuh jam 8? Ya enggak boleh sholat subuh jam 8. Tapi kalau ada orang telat bangun jam setengah 8, lalu dia mau sholat di rumahnya malu, makanya sholatnya di masjid. Pas nyampe masjid, orang-orang di masjid pada tahu, Masya Allah, ini orang sholat banget. Jam 8, dikiranya orang-orang dia sholat duha. Padahal dalam hatinya dia meniatkan saya sholat qadha subuh. Nah, yang seperti itu boleh. Namun catatannya, kalau memang terlambat sholat subuh, sudah kesiangan, yang biasa pakai kunut, nggak usah pakai kunut. Nanti ketahuan, oh dia telat subuhnya, ketahuan jadinya. Maka kembali kepada kasusnya, bahwa tadi ada orang masuk ke masjid jam 8 pagi melaksanakan sholat 2 rakaat, itu kita bisa mengatakan dia sholatnya subuh atau dia sholatnya duha dan seterusnya berdasarkan apa? Berdasarkan niatnya. Maka fungsi niat itu sangat penting karena untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya yang memiliki kesamaan. Supaya apa? Malaikat nanti kalau mencatat itu nggak bingung, ini sholat apa ini yang dicatat? Nggak bingung, ini goyonannya. Itu fungsi niat yang pertama. Fungsi niat yang kedua, untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. At-tafriq bainal ibadah wal 'adah. Membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Contoh, ada orang masuk masjid, dia duduk di dalam masjid. Pertanyaan saya, dia sedang ngapain? Duduk itu ibadah atau bukan ibadah? Masuk masjid langsung duduk, itu ibadah atau bukan ibadah? Tergantung niatnya. Kalau dia masuk masjid meniatkan diri saya masuk masjid niat untuk i'tikaf, maka duduknya dia di masjid itu mempunyai pahala i'tikaf. Dia tiduran di masjid karena sudah diniatkan i'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Dia bengong di masjid karena sudah meniatkan i'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Tapi kalau orang masuk masjid gak niat i'tikaf, meskipun dia khusyuk duduk anteng, lesehan di samping orang yang sedang baca Quran, gitu ya. Karena tidak diniatkan untuk i'tikaf, maka dia tidak mendapatkan pahala ketika dia tidur, ketika dia duduk dan seterusnya. Maka penting hari ini, saat ini, yang tadi masuk masjid belum sempat untuk meniatkan i'tikaf, segeralah untuk meniatkan i'tikaf. Karena sepanjang kita berada di masjid dan kita sudah berniat i'tikaf, sepanjang itu pula kita mendapatkan pahala i'tikaf. Contoh yang lain, ada orang jam 4 subuh, sebelum masuk sholat subuhnya berarti, mandi dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya basah. Pertanyaannya, dia sedang ngapain? Mandi apa yang dilakukan? Mandi pagi. Tergantung niatnya. Kalau dia mandi, diniatkan saya mandi untuk mengangkat hadas besar saya, maka dia statusnya mandi besar. Tapi kalau dia cuma mandi, meskipun junub,
mohon maaf, habis junub, masuk kamar mandi, semua anggota tubuhnya kena air, tapi tidak diniatkan mandi besar, maka dia tidak berstatus sedang mengangkat hadas besarnya. Kalau dia sholat, sholatnya tidak sah gara-gara tidak niat ketika mandi besar. Maka urusan mandi besar saja ternyata butuh niat. Fungsi niat yang ketiga adalah untuk menjadikan kebiasaan bernilai ibadah. Ja'lul 'adati ibadatan, menjadikan satu kebiasaan bernilai ibadah. Contoh, hari ini saat ini saya sedang ngomong di depan para jemaah sekalian, lalu ada jemaah yang sambil mendengarkan sambil minum air. Pertanyaan saya, minum air itu bernilai ibadah atau tidak? Tergantung niatnya. Kapan disebut ibadah? Kapan minum itu disebut ibadah? Enggak. Ketika dia minum, diniatkan saya minum sambil mendengarkan ceramah supaya nanti melanjutkan witir, kemudian tadarus saya masih kuat. Nah, minumnya dia itu diniatkan untuk ibadah, maka dia minum itu bernilai pahala. Gitu ya. Maka ternyata minum saja bisa bernilai pahala, padahal minum yang kebiasaan kita. Ada orang di sini banyak yang minum, tapi ada yang meniatkan saya minum supaya kuat ibadahnya, dia dapat pahala ibadah. Tapi kalau nggak diniatkan ibadah, dia cuma hilang hausnya, selesai. Contoh yang lain, saat saya sedang ceramah, Ustadz ceramah, ada orang ngantuk, tidur. Tidurnya ibadah atau bukan? Tergantung niatnya. Gimana supaya tidurnya ibadah? Ustadznya ceramah, jamaahnya tidur supaya nanti selesai ceramah kuat ibadah, gitu. Malaikat tahu hati kecil jamaah sekalian. Ya, jadi tidur pun kalau kita niatkan untuk ibadah itu bisa bernilai ibadah. Maka setiap kali kita ngantuk tidur, niatkan saya saat ini tidur karena sedang kecapean, nanti bangun-bangun saya ingin beribadah supaya ibadahnya maksimal. Maka tidurnya dia itu, selama dia tidur itu dinilai ibadah gara-gara niatnya tidur untuk menguatkan fisiknya ketika beribadah nanti. Maka kesimpulannya adalah niat itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam ibadah, tapi dalam keseharian kita sedang tidak dalam beribadah, ternyata dengan niat kita bisa mendapatkan pahala seperti kita sedang beribadah. Yang lain dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.